Lanjutan dari Mikroekonomi Teori Pengantar edisi ketiga Sadono Sukirno. Ini merupakan lanjutan dari bab 1 yang 2 minggu kemarin saya bacakan. Ini akan saya bacakan kembali. Pilihan dalam mengkonsumsi. Pada hakikatnya, kegiatan untuk membuat pilihan dapat dilihat dari dua segi. Dari segi penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki dan dari segi mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Setiap individu harus memikirkan cara terbaik dalam menggunakan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Usaha ini bertujuan untuk memaksimumkan pendapatan yang akan dinikmatinya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang dimilikinya tersebut. Seterusnya, dengan pendapatan yang diterima dari penggunaan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Setiap individu akan menentukan jenis-jenis dan jumlah barang yang akan dibelinya. Dengan pendapatan yang diperolehnya, setiap individu tidak dapat memiliki semua barang yang diinginkannya. Oleh sebab itu, sekali lagi mereka harus menentukan pilihan. Persoalan yang harus mereka selesaikan adalah dengan menggunakan pendapatan mereka. Barang-barang apakah yang perlu dibeli dan berapa jumlahnya, agar pembelian dan penggunaan barang-barang tersebut akan memberi kepuasan yang maksimum bagi diri dan keluarganya. Pilihan dalam memproduksi. Dalam perekonomian, perusahaan-perusahaan dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh individu. Perusahaan lain dan pemerintah, pemilik-pemilik perusahaan menjalankan kegiatan untuk mencari keuntungan, dan keuntungan yang maksimum hanya akan didapat apabila pemilik atau pemimpin perusahaan membuat pilihan yang teliti ke atas jenis barang atau jasa yang akan dijualnya, dan jenis-jenis dan jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakannya. Dalam penjualan barang, para pengusaha akan menentukan tingkatan produksi yang memberi keuntungan paling banyak kepada kegiatannya. Sedangkan dalam penggunaan faktor-faktor produksi, yang perlu difikirkan adalah menentukan kombinasi faktor produksi yang akan meminimumkan biaya produksi. Masalah membuat pilihan dalam kegiatan pemerintah. Setiap negara juga harus menentukan pilihan. Setiap negara mempunyai banyak tujuan dalam mengatur maupun menjalankan kegiatan ekonomi. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan mantap. Mengatasi masalah pengangguran, menaikkan taraf hidup penduduknya, dan menyamaratakan pendapatan adalah beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah. Sumber-sumber daya yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan ini secara sekaligus adalah terbatas. Maka seperti individu dan perusahaan, pemerintah perlu membuat pilihan-pilihan. Sumber-sumber daya yang tersedia dan dapat digunakan harus diatur penggunaannya sehingga dapat secara maksimal mencapai tujuan dari menjalankan kegiatan ekonominya dan dalam mengatur kegiatan ekonomi individu-individu dan perusahaan-perusahaan. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas liputnya. Oleh sebab itu sangatlah sukar untuk membuat definisi yang akan memberikan gambaran yang tepat mengenai analisis-analisis yang diliputi oleh ilmu ekonomi.
Namun demikian, ini tidaklah berarti bahwa suatu definisi yang secara ringkas menerangkan bidang studi ilmu ekonomi sama sekali tidak dapat dilakukan. Dalam usaha untuk memberi gambaran ringkas mengenai bidang studi ilmu ekonomi, definisi ilmu tersebut selalu dihubungkan kepada keadaan ketidakseimbangan di antara kemampuan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa. Dalam bagian yang terdahulu telah ditunjukkan bahwa faktor-faktor produksi tidak mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang wujud dalam perekonomian. Oleh sebab itu, setiap individu, perusahaan atau masyarakat atau negara harus selalu membuat pilihan. Kebanyakan ahli ekonomi selalu mendefinisikan ilmu ekonomi berdasarkan kepada kenyataan tersebut. Sebagai contoh, Profesor P.A. Samuelson, salah seorang ahli ekonomi yang terkemuka di dunia, yang menerima hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi pada tahun 1970, memberikan definisi ilmu ekonomi secara berikut. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Dalam menganalisis cara-cara individu dan masyarakat membuat pilihan, dimisalkan bahwa pilihan-pilihan mereka dipertimbangkan secara rasional. Berdasarkan pemisalan ini, maka dalam menggunakan sumber-sumber daya individu dan masyarakat akan berusaha memaksimumkan kepuasan dan kemakmurannya. Dengan demikian, persoalan pokok yang diterangkan dalam analisis ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut. Bagaimanakah caranya menggunakan sumber-sumber daya atau pendapatan tertentu agar penggunaan tersebut dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran yang maksimum kepada individu dan masyarakat. Semoga pertanyaan tersebut dapat kalian jawab dan kalian bahas di kolom komentar. Jenis-jenis analisis ekonomi. Analisis ekonomi dapat dibedakan kepada 3 golongan, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. 1. Ekonomi deskriptif. Bidang ilmu ekonomi ini adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Analisis mengenai keadaan petani di Jawa Tengah adalah tergolong sebagai ilmu ekonomi deskriptif. Setiap ilmu pengetahuan bertujuan untuk menganalisis kenyataan yang wujud di alam semesta dan di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, adalah penting untuk mengetahui kenyataan yang wujud. Ada kalanya hal itu tidak mudah dilakukan. Ilmu ekonomi adalah salah satu ilmu sosial. Di dalam ilmu sosial tidaklah mudah untuk mengetahui sifat sebenarnya dari kenyataan yang wujud. Ini disebabkan karena dalam masyarakat kenyataan yang wujud sangat berkaitan satu sama lain.
sehingga sering sekali timbul kesukaran untuk menggambarkan kenyataan yang sebenarnya berlaku dalam perekonomian. Misalnya, kita ingin mengetahui pengaruh kenaikan harga kepada kenaikan produksi pangan. Ini sukar dijelaskan karena produksi pangan bukan saja dipengaruhi oleh harganya, tetapi oleh banyak faktor lain seperti iklim, harga barang lain, dan keadaan ekonomi. Teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Selain itu, teori ekonomi juga memberikan gambaran tentang sifat-sifat utama dari sistem ekonomi dan bagaimana sistem ekonomi berfungsi. Dalam teori ekonomi yang diterangkan adalah gambaran umum dan yang disederhanakan mengenai kegiatan ekonomi dan sifat-sifat hubungan ekonomi. Mengetahui kenyataan dalam perekonomian saja belumlah cukup untuk belajar ilmu ekonomi. Yang lebih penting lagi ialah menyusun kenyataan ini secara sistematik dan membuat gambaran umum tentang kegiatan suatu perekonomian dan komponen-komponennya. Tugas ini dijalankan oleh teori ekonomi dengan mempelajari teori dan kenyataan. Ilmu ekonomi menjadi sangat penting peranannya dalam masyarakat. Pentingnya peranan kedua hal tersebut selalu dinyatakan oleh ahli-ahli ekonomi secara berikut. Teori tanpa kenyataan tidak ada gunanya, tetapi mengetahui kenyataan saja tanpa teori tidak akan berarti sama sekali. Ketiga, ekonomi terapan. Bidang ini lazim disebut juga sebagai teori kebijakan ekonomi, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Salah satu peranan teori ekonomi adalah berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi. Bagaimana bentuk-bentuk kebijakan yang harus dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dianalisis di dalam teori kebijakan ekonomi. Dalam merumuskan kebijakan ekonomi, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah tujuan-tujuan dari kebijakan ekonomi. Dalam perekonomian, tujuan-tujuan yang ingin dicapai adalah 1. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. 2. Menciptakan kestabilan harga-harga. 3. Mengatasi masalah pengangguran. 4. Mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Dalam merumuskan kebijakan ekonomi, pandangan yang menerangkan apa saja yang sebenarnya harus wujud. Pandangan yang dalam bahasa Inggris dinamakan dengan istilah value judgment. Value judgment sangat penting peranannya. Untuk menjelaskan pentingnya value judgment, diperhatikanlah persoalan berikut. Andai kata dalam perekonomian dihadapi masalah kekurangan bahan makanan, kebijakan yang bagaimanakah yang harus dilaksanakan? Seseorang mungkin berpendapat bahwa yang terbaik ialah membeli bahan makanan di luar negeri karena harganya murah. Dengan cara itu, masyarakat tidak perlu menderita karena kenaikan harga bahan makanan. Yang lain berpendapat bahwa kekurangan itu harus diatasi dengan menaikkan produksi dalam negeri. Dalam jangka pendek, langkah ini mungkin akan menaikkan harga, tetapi dalam jangka panjang, produksi dalam negeri akan naik
dan penggunaan tenaga kerja bertambah. Perbedaan pandangan ini disebabkan oleh value judgment yang berbeda. Penduduk kebijakan pertama berpendapat kepentingan konsumen perlu diutamakan, sedangkan pendukung yang kebijakan kedua lebih mengutamakan kepentingan negara secara keseluruhannya. Perbedaan pandangan seperti ini akan selalu terjadi pada ketika merumuskan kebijakan ekonomi. Pernyataan positif dan pernyataan normatif. Dalam mempelajari ilmu ekonomi, perlulah dengan sungguh-sungguh disadari arti dan perbedaan dari pernyataan positif dan pernyataan normatif. Pernyataan positif. Pernyataan positif adalah pernyataan yang mengandung arti apakah yang wujud atau telah wujud atau akan wujud. Kebenaran pernyataan positif dapat dilihat dengan membandingkannya dengan kenyataan yang wujud. Pada hakikatnya, pernyataan positif adalah pernyataan mengenai fakta-fakta yang wujud dalam masyarakat, dan oleh sebab itulah kebenarannya dapat dibuktikan dengan memperhatikan kenyataan yang berlaku. Kalau produksi beras turun, maka harganya akan naik, dan kalau beras dijual ke kota, maka harganya lebih mahal daripada dijual di desa. Adalah contoh-contoh dari pernyataan positif. Kedua, pernyataan normatif. Pernyataan normatif ialah pernyataan yang mengandung arti apakah yang sebaiknya harus wujud. Jadi, pernyataan normatif adalah suatu pandangan subjektif atau suatu value judgment. Pernyataan itu bukan mengemukakan pendapat mengenai keadaan yang akan wujud, tetapi menyatakan tentang apa yang sebaiknya harus wujud. Pernyataan normatif ada kalanya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak bersifat rasional, seperti faktor kebudayaan, filsafat, dan keagamaan. Karena sifatnya tersebut, kebenaran pernyataan normatif tidak dapat dibuktikan dengan melihat kepada kenyataan. Perhatikanlah pernyataan berikut. Peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan mempercepat pertambahan pendapatan nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan berusaha agar pertambahan pendapatan dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Value judgment. Kalau diteliti kedua pernyataan di atas, akan terlihat bahwa masing-masing pendapat tidak dapat dibuktikan oleh kenyataan. Pandangan yang menekankan tentang pentingnya memperlaju kegiatan ekonomi akan menunjukkan bahwa cara tersebut menciptakan pertambahan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Tetapi pertambahan tersebut terutama dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Sedangkan cara kedua mungkin tidak menciptakan pertambahan pendapatan per kapita yang sama tingginya, tetapi lebih banyak anggota masyarakat yang menikmati pertambahan pendapatan tersebut. Pendapat mana yang benar? Hal itu bergantung kepada value judgment terhadap pengertian pertambahan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan positif dan normatif dalam analisis ekonomi. Pernyataan, hipotesis, dan pendapat-pendapat dalam ilmu ekonomi ada yang berbentuk pernyataan positif dan ada pula yang merupakan pernyataan normatif. Pernyataan kalau harga naik, maka permintaan barang akan berkurang. Kalau permintaan terhadap barang dan jasa dalam masyarakat berkurang, maka tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Dan kalau tingkat kegiatan ekonomi menurun, maka ini akan mengurangi investasi. Adalah contoh-contoh pernyataan positif yang digunakan oleh banyak ahli ekonomi.
Pernyataan positif seperti itu terutama dijumpai dalam ilmu ekonomi deskriptif dan teori ekonomi. Pernyataan normatif selalu dijumpai dalam ilmu ekonomi terapan atau ilmu ekonomi kebijakan. Masalah ekonomi dapat diatasi dengan beberapa cara, dan cara manakah yang terbaik sangat tergantung kepada value judgment dari yang merumuskan kebijakan ekonomi tersebut. Dalam mengatasi masalah kekurangan bahan makanan, satu pihak pendapat bahwa sebaiknya kekurangan bahan makanan diatasi dengan mengimpor bahan tersebut, dan pihak lainnya berpendapat bahwa sebaiknya ia diatasi dengan menaikkan produksi. Dah dulu ya.